Kejaksaan Negeri Ciamis resmi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan unit sekolah baru SMKN 1 Jinjungjing tahun anggaran 2023. Penetapan tersebut diumumkan langsung setelah proses panjang dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kejari Ciamis pada Rabu 17 September 2025. Penetapan sejumlah tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap 20 orang saksi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Priangan, Aisani Nuraini. Rekan Aisani, silakan laporan Anda. Berada dan dapat saya laporkan bahwasanya Kejaksaan Negeri atau Kejari Ciamis telah resmi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan unit sekolah baru di SMKN 1 Cijengjing tahun anggaran 2023. Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Raden Sudaryono, didampingi oleh Kasih Intel Arif Gunadi dan juga Kasih Pidana Khusus M. Heris Priyadi dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kejari Ciamis pada Rabu 17 September 2025 kemarin. Kepala Kejari Ciamis, Raden Sudaryono, menjelaskan bahwasanya penyidikan telah melalui proses yang panjang. Menurutnya, penetapan tersangka itu dilakukan setelah tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Ciamis telah melakukan pemeriksaan intensif kepada 27 orang saksi dalam kasus tersebut. Mereka berasal dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kemudian pihak penyedia, konsultan perencana, serta konsultan pengawas pembangunan SMKN 1 Cijengjing tersebut. Ia menambahkan bahwasanya penyidik juga telah meminta perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKB Provinsi Jawa Barat untuk memastikan potensi kerugian negara. Hasilnya ditemukan kerugian negara mencapai 2,77 miliar rupiah. Sudaryono menegaskan bahwa para tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian Kasih Pidsus Kejari Ciamis M. Heris Priyadi menjelaskan bahwasanya penetapan tersangka dilakukan berdasarkan dengan alat-alat bukti yang sah dan saat ini cukup bukti untuk 4 orang tersangka terlebih dahulu, mungkin tidak ada tersangka lain, tapi nanti pihaknya akan melihat jika ditemukan adanya bukti baru baik dalam persidangan maupun juga dalam proses pembuktian lainnya. Heris mengungkapkan untuk hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Jawa Barat menyebutkan kerugian sebesar 2,77 miliar. Adapun Heris juga menjelaskan tentang peran para tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan SMKN 1 Cijengjing. Eka selalu pejabat pembuat komitmen atau PPK dinilai tidak menjalankan tugas dalam pengendalian kontrak. Kemudian JP sebagai pelaksana kegiatan dan direktur kontraktor itu tidak menunaikan tanggung jawabnya serta menggunakan tenaga kerja yang tidak kompeten dan tidak bersertifikat. Sementara itu, 2 konsultan pengawas yakni S dan juga IS dianggap lalai. S tidak mengirimkan tenaga ahli sesuai dengan kontrak yang dibuat, melainkan menunjuk IS yang hanya lulusan SMK dan tidak berpengalaman ataupun tidak bersertifikasi. Mengenai alasan penahanan, Heris menegaskan hal itu merupakan kewenangan penyidik dan untuk penanganan dalam proses penyidikan itu 20 hari pertama, kemudian nantinya dapat diperpanjang menjadi 40 hari dan tujuannya itu untuk memperlancar pemeriksaan serta mencegah hilangnya alat bukti atau potensi para tersangka ini melarikan diri. Demikian Alinda laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Bahwa dari rangkaian kegiatan kami tersebut menurut hormat kami telah terpenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan unit sekolah baru SMKN 1 Cijengjing tahun anggaran 2023. Untuk itu pada hari ini kami menetapkan tersangka sebagai berikut. 1. Saudara berinisial EK selaku PPK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2. Saudara
berinisial JP selaku kontraktor pelaksana dalam pembangunan SMKN 1 Jinjing. Kemudian yang ketiga, saudara S dan IS selaku konsultan pengawas dalam pembangunan SMKN 1 Jinjing. Saya dapat saya jelaskan peran masing-masing. Saudara Eka selaku PPK, dia bertugas untuk sebagai pengendali kontrak. Dia dalam melaksanakan kontrak tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pejabat, di mana dia tidak melakukan pengawasan dan memastikan personil-personil yang turun ke lapangan itu personil apa yang ada di dalam kontrak. Kedua, JP sebagai pelaksana kegiatan, dia yang memenangkan kontrak, dia yang menandatangani kontrak. Pada muara akhirnya, dia sebagai direktur tidak melakukan pertanggungjawabannya dengan memilih personil yang tidak ada di dalam kontrak dan tidak berkompeten serta tidak bersertifikasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.